Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi presentasi top tier jurnal gitu ya. Untuk siang hari ini akan dibawakan oleh Adib dengan judul Pilot CEOs and Corporate Innovation. Untuk Adib, saya persilahkan. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel top tier yang berjudul Pilot CEO and Corporate Innovation. Nah, di sini, penulisnya Jayanti Sander et al. Dari Journal of Financial Economics, merupakan jurnal top tier 2 per 155 on business, management, and accounting. Langsung saja highlight dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, CEO yang hobi menerbangkan pesawat yang diukur dengan paten dan sitasi, ini dikaitkan dengan hasil inovasi yang jauh lebih baik. Hal ini dikaitkan dengan efektivitas inovasi yang lebih besar dan paten yang lebih beragam dan original. Nah, penelitian ini mengarah untuk menyimpulkan bahwa kredensial atau sertifikasi pilot CEO menangkap ciri kepribadian sensation seeking atau kalau diterjemahkan menjadi pencarian sensasi. Nah, pencarian sensasi ini menggabungkan pengembalian risiko dengan keinginan untuk mengejar pengalaman baru dan telah dikaitkan dengan kreativitas. Nah, beberapa bukti dari penelitian menyoroti pencarian sensasi sebagai ciri kepribadian yang berharga yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi CEO yang kemungkinan besar akan mendorong kesuksesan dalam inovasi. Nah, selanjutnya di Introduction and Literature Review. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menguji peran ciri kepribadian CEO pada inovasi dan menjelaskan efektivitas penggunaan motivasi intrinsik daripada motivasi ekstrinsik untuk mendorong inovasi. Nah, literatur sebelumnya itu menemukan bahwa CEO yang terlalu percaya diri atau overconfident CEO ini yang cenderung mengambil risiko itu secara positif terkait dengan keberhasilan inovasi perusahaan. Nah, sementara pengambilan risiko adalah kondisi yang diperlukan untuk inovasi, itu mungkin tidak cukup. Atau maksudnya gini, pengambilan risiko saja itu tidak cukup untuk menentukan inovasi. Nah, dalam studi di psikologi, itu telah mengidentifikasi bahwa suatu keterbukaan terhadap pengalaman itu adalah merupakan dasar kreativitas dan inovasi. Jadi Dyer, Grandson, dan Christensen di papernya itu mengemukakan bahwa inovator yang sukses itu terus-menerus mencoba pengalaman baru dan menemukan ide-ide baru. Nah, penelitian menunjukkan bahwa CEO yang menggabungkan toleransi risiko dengan keinginan untuk pengalaman baru, pencapaian kesuksesan, inovasi yang lebih besar. Nah, penelitian ini menggunakan preferensi CEO untuk menerbangkan pesawat sebagai hobi untuk menangkap hasrat bawaan mereka akan pengalaman baru yang mengandung resiko dan menemukan bahwa CEO pilot itu dikaitkan dengan inovasi yang lebih sukses dan orisinal. Nah, dalam literatur psikologi, keinginan untuk menerbangkan pesawat itu telah diidentifikasi sebagai salah satu faktor penting untuk memprediksi komponen pencarian sensasi dan petualangan atau adventure seeking komponen ini. Kemudian sensation seeking itu juga terbukti berkorelasi positif dengan keterbukaan terhadap pengalaman. Dan sejumlah penelitian menemukan bahwa pencarian sensasi menerima ide-ide baru. Nah, berdasarkan penelitian tentang sensation seeking ini, penelitian ini berharap CEO pilot memiliki rasa ingin tahu, kreatif, dan terbuka terhadap ide-ide baru, sehingga memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya untuk mengejar inovasi. Nah, selanjutnya penelitian ini mengumpulkan kredensial atau sertifikat pilot CEO menggunakan catatan sertifikasi penerbangan dari Federal Aviation Administration atau FAA, kesediaan CEO untuk menerbangkan untuk
melakukan penerbangan pesawat ini tidak mungkin terpengaruh oleh kondisi perusahaan karena keputusan mereka untuk mengoperasi pesawat sebagai hobi itu dibuat sebagai pilihan gaya hidup pribadi. Nah, dengan itu endogenitas kurang menjadi perhatian dalam penelitian ini ketika menggunakan sertifikasi pilot CEO sebagai ukuran sifat kepribadian mereka untuk menjelaskan perilaku perusahaan. Kemudian sampel dari penelitian ini menggunakan eh, perusahaan Amerika Serikat dalam industri inovatif dari tahun 93 sampai 2003. Nah, kenapa sampai tahun itu aja nanti dijelaskan di papernya. Nah, selama periode sampel, peneliti mengidentifikasi ada 88 CEO pilot dan 1.123 non-CEO pilot. Nah, ukuran utama keberhasilan inovasi pada penelitian ini adalah jumlah aplikasi paten yang diajukan sepanjang tahun dan jumlah sitasi yang diterima oleh paten yang diajukan selama tahun tersebut. Nah, jumlah paten dan jumlah kutipan adalah proksi yang sudah banyak digunakan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Selanjutnya, untuk hasilnya secara ringkas di sini, peneliti ini menemukan bahwa hobi CEO yang menerbangkan pesawat itu memiliki hubungan sistematis dengan kegiatan inovasi di perusahaan mereka. Nah, perusahaan yang dipimpin oleh CEO pilot ini menghasilkan hasil inovasi yang lebih besar, diukur dengan paten dan sitasi yang terkait. Kemudian peneliti juga menduga bahwa CEO pilot berhasil dalam inovasi karena mereka bersedia menghabiskan lebih banyak untuk kegiatan inovasi dan atau mereka lebih efektif dalam berinovasi, mengingat kecenderungan mereka itu untuk lebih kreatif dan terbuka terhadap ide-ide yang baru. Nah, selanjutnya sejauh kredensial pilot atau sertifikasi pilot ini menangkap keterbukaan CEO terhadap ide dan pengalaman baru, penelitian ini juga menduga bahwa paten yang dihasilkan oleh CEO pilot ini mencakup beragam bidang teknologi dibandingkan dengan CEO non-pilot. Nah, nanti dijelaskan dalam bab 4 pembahasan selanjutnya. Nah, secara keseluruhan hasilnya itu menunjukkan bahwa sementara motivasi ekstrinsik dari kontrak kompensasi dapat menghasilkan pengeluaran inovasi yang lebih tinggi, nanti juga akan dibahas tentang R&D. Nah, motivasi intrinsik CEO pilot ini dapat lebih efektif menghasilkan inovasi yang berharga dan orisinal. Nah, sebelum lanjut ke paper, ada variabel yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu ada paten. Paten ini adalah jumlah paten yang di-applied during the year pada tahun itu. Kemudian sitasi ini adalah jumlah sitasi dari semua paten. Each patent number of citation adalah multiple by weight index from dari penelitian ini. Kemudian S citation ini adalah dia mengexclude self citation. Kalau nggak salah ini ada di robust testnya. Kemudian T citation ini adalah all patent, tapi dia itu mempertimbangkan in the same technology. Kemudian A citation ini adalah average number of citation, ini diversity, originality, R&D, dan yang terakhir ada CEO pilot ini adalah indikator variable equal for CEO with pilot license and zero otherwise. Oke, lanjut ke papernya. Oke, nah di sini dibahas yang pertama bagaimana peneliti mengumpulkan nama CEO identitas CEO dari XQCOM di sini. Kemudian jadi gini, dari XQCOM ini peneliti mengumpulkan nama CEO dan juga date of birth-nya untuk melihat atau untuk ngecek di website FFA atau Federal Aviation tadi, apakah CEO tersebut FAA ini apakah CEO tersebut memiliki kredensial pilot itu. Nah, dia nge-match-nya itu pakai nama dan date of birth. Kenapa nggak pakai nama aja? Karena mungkin ada menggunakan nama yang ada orang yang dengan nama yang sama tapi itu bukan dia gitu.
selanjutnya di sini sample construction. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi yang pertama dia itu collect data tentang CEO ya, nama, title, compensation, dan seterusnya itu. Kemudian dia hand collect menggunakan websitenya FAA tadi. Nah, kemudian accounting variabelnya itu dari Compustat, kemudian stock return-nya dari CRSP, kemudian paten dan citasinya itu dari website NBER. Websitenya ini menginclude paten hanya sampai tahun 2006. Kemudian ya dari beberapa penelitian ini karena dia menguji dengan R&D juga, dia merestrik sampelnya gitu berdasarkan periode yang dia dapat dari NBR ini. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa ini menggunakan data dari tahun 1993 sampai tahun 2003. Nah, ini mengacu pada variabel patennya yang akan saya jelaskan selanjutnya ini. Nah, jadi di NBER database ini, dia hanya memberikan data dari tahun 1976 sampai 2006. Kemudian pengukuran patennya ini menggunakan metrik yang pertama dengan jumlah patennya yang dijelaskan sebelumnya tadi di definisi variabel. Kemudian yang kedua ini menggunakan sitasi. Nah, sitasi ini maksudnya adalah sitasi dari patennya. Nah, semakin banyak jumlah sitasi patennya, berarti dia patennya itu semakin banyak dirujuk, atau artinya berarti sesuatu yang ia temukan itu sangat valuable gitu. Kemudian tapi paten ini, pengukuran paten ini memiliki beberapa masalah. Yang pertama yang terkait dengan masalah truncation ya, atau masalah pemotongan kalau diterjemahkan. Nah, yang pertama itu rata-rata itu ada jeda 2 tahun antara tanggal permohonan paten dan tanggal pemberian paten. Jadi ketika perusahaan itu memohonkan, misal sekarang tahun 2021, nah tanggal pemberiannya itu baru 2 tahun berikutnya atau pada tahun 2023. Nah, maka dari itu ketika patennya ini karena patennya dimasukkan dalam database itu hanya jika diberikan, peneliti itu tidak dapat mengamati paten yang diajukan, tapi masih dalam tahap peninjauan pada tahun 2006, tahun terakhir dalam database paten itu. Nah, karena itu sampelnya itu dimundurkan 2 tahun jadi tahun 2004, terus karena ada lag variabel independen makanya dibuat mundur 1 tahun juga jadi tahun 2003. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kemudian peneliti juga mengamati sitasi sampai tahun 2006. Nah, sebenarnya ada beberapa limitasi penggunaan data paten karena tidak semua inovasi ini merupakan outcome dari inovasi ini dipatenkan seperti itu. Kemudian kontrol variabelnya kurang lebih sama ya, ada firm size gitu-gitu. Mungkin saya lewati. Selanjutnya ada summary statistiknya. Yang pertama ada distribution of CEO pilot by certificate kategori. Nah, di sini di panel A ada distribusi CEO pilot berdasarkan levelnya. Nah, yang paling bawah itu ada level student. Artinya dia itu bisa diizinkan untuk penerbangan pribadi ya, atau penerbangan solo untuk jenis pesawat tertentu. Untuk privat ini dengan tujuan non komersial, kemudian komersial pilot and transport airline transport pilot ini dia itu bisa mendapatkan sertifikasi pilot transportasi komersial atau bahkan maskapai penerbangan, tapi dia ini tidak ditujukan untuk profesional. Jadi bukan berarti dia sebagai profesional pilot itu tidak, tapi sertifikasi pilot ini dapat memperoleh yang tinggi ini karena sertifikasi yang lebih tinggi ini akan lebih akan apa ya, yang lebih tinggi untuk mengurangi premi asuransi karena tingkat sertifikasi yang lebih tinggi merupakan bukti
dari lebih banyak pengalaman dia. Jadi dengan semakin tinggi sertifikatnya, maka dia semakin berpengalaman dalam menerbangkan pesawat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di panel B ini distribusi dari sertifikat ratingnya dari jenis pesawatnya. Kemudian selanjutnya dari tabel 2 ini ada distribusi sampel buyer industri. Bisa dilihat trennya ini menunjukkan peningkatan di tiap tahunnya. Di sini by industri groupnya. Kemudian di tabel 3 ini ada summary statistik menggunakan t-test Wilcoxon-Mann Whitney test. Nah, di sini dapat dilihat bahwa perusahaan yang dipimpin oleh CEO pilot ini cenderung memiliki inovasi yang lebih tinggi. Nah, dibanding dengan yang tabel sebelah kirinya ini non-pilot CEO. Nah, selain itu di R&D spending peneliti menemukan bahwa perusahaan dengan CEO pilot juga cenderung menghabiskan lebih banyak untuk R&D. Nah, selanjutnya di sini ada efek ini regresi hasil utamanya ya. Dia menggunakan Poisson, zero inflation Poisson dan ordinary least square. Nah, di sini menunjukkan hasil yang sama-sama signifikan, yang artinya memang sejauh CEO pilot menangkap pencarian sensasi atau sensation seeking itu, nah hal tersebut mencerminkan bahwa memang pengaruh yang cukup besar dari sifat kepribadian CEO terhadap kesuksesan inovasi ini yang diukur dari paten dan sitasi. Yang mana hal tersebut mensupport hipotesis awal dari penelitian ini. Nah, selanjutnya di tabel 5 ada hubungan antara pilot CEO dan R&D spending. Nah, di sini ternyata tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Artinya bahwa tidak adanya signifikansi tidak signifikan ini menunjukkan bahwa memang tidak semua CEO pilot ini akan meningkatkan kinerja inovasi dengan menghabiskan lebih banyak untuk R&D spending ini. Jadi dia tidak serta-merta kalau dia CEO pilot akan memperbanyak R&D spending-nya gitu. Selanjutnya di sini ada antara pilot CEO dan innovation effectiveness. Nah, di sini menggunakan yang dikontrol dengan R&D spending. Di sini masih menunjukkan hasil yang signifikan ya, bahwa memang CEO pilot itu mampu menghasilkan lebih banyak paten dan sitasi setelah mengendalikan tingkat pengeluaran R&D-nya. Nah, menyiratkan bahwa efektivitas inovasi itu jauh lebih besar kalau dia dikontrol menggunakan R&D spending ini. Selanjutnya ini ada ordinary least square yang mengukur paten karakteristik terhadap pilot CEO. Nah, di sini membedakan di perusahaan yang inovatif. Nah, di sini di perusahaan yang inovatif ini, CEO yang mencari sensasi itu lebih cenderung mengejar berbagai proyek inovasi, memberikan bukti bahwa tidak sepenuhnya didorong oleh pengambilan risiko pribadi CEO. Selanjutnya di sini di tabel 8 dia juga menguji tentang bagaimana reaksi pasar yang diukur dengan CAR. Nah, di sini juga menunjukkan hubungan positif signifikan bahwa memang investor bereaksi lebih baik terhadap paten yang diajukan oleh perusahaan dengan CEO pilot. Lalu penelitian ini juga melakukan uji robust, ada 3 macam, yaitu alternative measure, additional firm control, dan juga various subsample. Di sini yang pertama dia menggunakan alternatif measurement. Dia mengexclude soft citation yang tadi di definisi variabel itu as citation tadi, dia menggunakannya, tapi tabelnya di sini tidak dimasukkan karena mungkin keterbatasan tempat atau gimana. Nah, di sini juga hasilnya mendukung dari hipotesis yang sebelumnya. Lalu di sini menggunakan additional firm control dan hasilnya juga tetap sama. Selanjutnya dia juga menggunakan subsample
karena memang sebelumnya dia ada masalah ya, mungkin karena nama dan birth-nya itu tidak benar-benar mendukung ini, karena mungkin aja dia lahirnya di luar negeri gitu. Selanjutnya di sini ada alternative explanation atau CEO ability itu sebenarnya juga bisa untuk menjelaskan. Yang pertama ada CEO ability atau kemampuan CEO gitu dalam better innovation, kemudian dia lebih convenience dalam transportasi, dan juga ini ada masalah endogenous matching. Jadi di sini perusahaan karena perusahaan percaya bahwa CEO itu akan menanamkan gaya kepribadiannya gitu, maka dia mengukur juga CEO turnover analysis. Jadi selama 3 tahun pertama itu setelah pilot CEO itu, apakah efeknya gitu dari CEO pilot ini akan semakin kuat gitu. Ternyata memang dari waktu ke waktu itu semakin kuat dan membentuk CEO baru yang membentuk strategi inovasi dan budaya perusahaan. Nah, akhirnya kesimpulannya bahwa memang perusahaan yang dipimpin oleh CEO pilot ini menghasilkan lebih banyak paten dan paten paten dengan dampak yang lebih besar gitu. Selanjutnya juga memberikan bukti dukungan empiris baru untuk pentingnya motivasi intrinsik manajerial pada tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas dalam pengaturan perusahaan. Nah, peneliti itu mengidentifikasi ciri kepribadian yang dapat berguna bagi dewan direksi dan pemegang saham untuk menemukan CEO yang cenderung lebih unggul dalam berinovasi. Baik, kurang lebih demikian presentasi saya. Mungkin dari teman-teman yang ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke Mbak Nadia. Halo Adib. Halo, iya. Iya, Damara masuk. Jadi, Iya, Mbak. awalnya kalau aku baca judul ini, itu aku kira pilot CEO itu kayak CEO pertama perusahaan gitu. Nggak ngeh kalau ternyata penerbang pesawat. Iya, benar. Terus, pengukurannya kan aku lihat yang kayak pernah menerbangkan pesawat. Jadi yang emang previous job-nya dia adalah seorang pilot gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sekolah penerbangan di Indonesia, setauku itu nggak semuanya itu nerbangin pesawat atau jadi pilot. Soalnya ya ada kayak sekolah penerbangan, tapi dia tuh lulusan teknisinya, yang mana kan berarti dia nggak pernah nerbangin pesawat. Terus juga untuk pandemi sekarang ini kan mungkin lulusan sekolah penerbangan yang untuk menjadi pilot kan apa kayak terhalang gitu ya, nggak pernah praktik, masih belum pernah menjadi pilot beneran, tapi dia tuh lulusan pilot. Nah, apakah dalam pengukuran variabelnya, misalnya penelitian ini dilakukan Indonesia, yang lulusan akademi penerbangan itu bisa jadi sampel walaupun mereka sebenarnya belum pernah berprofesi sebagai pilot gitu. Menurut kamu gimana? Karena kan keterbatasan pandemi ini kan kayak apa, pekerjaan pilot itu sekarang lagi diambang nggak dapat pekerjaan gitu kan, kayak nggak ada jarang flight kemanapun. Kalaupun ada flight ya pasti yang dipakai yang pilot yang udah berpengalaman atau yang udah jadi pilot. Tapi yang kayak masih sekolah itu kan kesempatannya kecil untuk berkarir di penerbangan gitu. Tergantung, mungkin sekolahnya itu sudah menyediakan sertifikasi atau belum ya. Kalau di sini itu pengukurannya itu menggunakan sertifikasi gitu. Jadi bukan sekolah formal tentang penerbangan. Tapi jadi dia ada lisensi. Kan kalau istilahnya itu kayak kalau kita punya lisensi, kita itu berhak untuk menerbangkan sebuah pesawat. Iya. Tapi kalau kita nggak ada lisensi, berarti kan meskipun kita punya lisensi, kalau kita nggak menerbangkan pesawat, kita tuh tetap dihitung kan di sini. Di sini perhitungannya menggunakan lisensi itu patokannya, bukan berarti ngukurnya itu sama kayak militer ya. Militer itu kan sekolah, dia punya
sekolah akademi militer itu masuk, tapi walaupun dia nggak pernah perang, itu ukurannya maksudnya dia tetap dihitung karena dia pernah dapat pendidikan militer gitu. Berarti mirip sama MKON, walaupun maksudnya nggak pernah praktek sendiri, nggak pernah nerbangin, belum pernah berprofesi pilot atau belum pernah turut serta dalam perang gitu. Oke, makasih Dip. Mungkin gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya mungkin? Dari Nurul atau Fiona? Aku mau tanya, Dip. Iya. Di sini tuh perusahaannya itu yang jadi sampel itu khusus untuk perusahaan tertentu atau seluruh perusahaan publik ya, Dip? Ini tuh bentar ya. Jadi dia itu semua perusahaan publik, tapi dia tuh exclude nih financial firm and regulated utilities. Kemudian dia juga remove from the aviation industry karena dia concern bahwa mungkin aja CEO di sana itu lebih banyak punya experience dalam penerbangan gitu. Jadi semua perusahaan tapi dia mengecualikan ini financial firm sama aviation industry. Oh, soalnya kan aku mikirnya kalau paten itu kan biasanya itu untuk perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan teknologi gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu menurutmu kalau misalkan kita mau meneliti ini, itu kita cari datanya itu kayak gimana? Terus apakah di Indonesia itu kebijakan untuk mendapatkan lisensi pilot itu apakah semudah yang ada di sini? Kan kayaknya seluruhnya itu seluruh orang itu kayak bisa mendapatkan lisensi. Kalau di Indonesia sendiri, setahumu kayak gimana dia? Kalau di Indonesia itu setauku memang ada sekolah aviation ya atau sekolah penerbangan. Tapi untuk sertifikasinya itu aku coba googling ya. Nah ternyata ini muncul ya. Nah ternyata di FAA ini itu ternyata juga bisa nyari nama-nama orang Indonesia gitu. Kayak misal state-nya ini ya, ini bisa kita ganti Indonesia. Wait, mana ya? Tadi ada kok. Nggak ada ya? Di tempat tadi ada. Bentar. Oh, country ya. Sorry. Nah, Indonesia, misal kita pakai nama Putra gitu ya, karena kayak lebih umum yang ada di Indonesia. Nah, itu ternyata mungkin sepemahamanku tadi aku baca-baca dari sekolah aviasi gitu-gitu, itu mereka bekerja sama dengan Federal Aviation Administrative ini. Nah, jadi data-data orang Indonesia yang memegang sertifikasi ini itu bisa dicari di sini juga gitu. Ini misal dari yang last name-nya Putra itu nemu ada 5 orang ini gitu. Mungkin nanti nyari CEO-nya itu kita ya hand collect satu-satu gitu berdasarkan namanya dia atau date of birth-nya dia gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau CEO yang di Indonesia tuh kayak menurutku ya kayak kurang kerjaan juga nggak sih kenapa dia punya sertifikat penerbangan gini itu kayak costly juga, tapi aku juga kurang tahu sih ya, maksudnya menurutku applicable tapi nanti effort yang kita ini juga bakal susah juga karena memang kita harus nyari satu-satu CEO-nya gitu. Untuk perusahaan tadi apakah perusahaan di teknologi atau gimana, kayaknya ini bisa ya applicable di semua perusahaan juga sih patennya itu. Dan juga untuk masalah yang mungkin yang lebih susah ini masalah data patennya ya, yang di Indonesia itu aku kurang tahu data paten yang di Indonesia itu dari mana. Mungkin ada ada mungkin ada di Direktorat
pematenan gitu-gitu atau apa, aku kurang tahu. Kalau di US ini memang aku cek tadi apa benar sampelnya itu memang sampai 2006, ternyata memang benar datanya itu memang cuma sampai tahun 2006 gitu. Kalau di Indonesia sendiri aku belum nyari-nyari sih kalau terkait patennya ini gitu Vi. Oke, thank you, Dip. Soalnya kalau menurutku kalau kita melakukan ini kayak ya benar katamu tadi effortnya tinggi, terus Benar-benar. belum tentu semua CEO itu memiliki ini afiliasi ini. Benar-benar. Pasti sampelnya kan dikit juga sih. Iya pasti Tapi lebih dikit kalau dari ya US. nggak tahu sih kalau belum dicoba. Iya. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman semuanya. Iya, ini kalau boleh tahu jurnalnya namanya jurnal apa tadi? Journal of Financial Jurnal Financial Economics ya. Oke. Mungkin economics-nya di bagian mana? Corporate innovation-nya ya mungkin ya. Iya mungkin enggak. Sebenarnya kalau kita lihat kan kayak dia bahasnya tentang paten, terus CEO-nya jadi pilot gitu, kayak nyambung ke economics-nya di sebelah mana. Tapi masuk ternyata. Oke. Yang dimaksud sama citasi tadi gimana ya di aku agak kurang dapet sih. Maksudnya citasi itu citasi dalam bentuk apa ya? Citasinya Citation. itu masih paten ya Mbak. Jadi patennya itu akan di apa ya istilahnya? Kayak dirujukan pasti kalau kita menemukan sesuatu gitu pasti orang lain akan apa ya istilahnya? Merujuk apa ya? Mungkin dari berdasarkan apa yang akan dia teliti itu kan merujuk sebuah penemuan itu. Misal kayak penemuan teori apa ya? Teori agensi gitu kan. Kita kan pasti akan merujuk apa ya? Ke situ kalau ingin menjelaskan suatu fenomena gitu. Nah, di sini patennya itu maksudnya adalah kapasitasinya itu adalah seberapa banyak rujukan yang seberapa banyak rujukan atas patennya itu. Nah, kalau semakin banyak rujukannya itu berarti patennya itu kan artinya bernilai atau valuable gitu sih Mbak. Aku nangkepnya. Oke. Dijelaskan juga nggak di sini kayak dia patennya terkait dengan apa? Ada kayak contohnya gitu nggak? Maksudnya kalau seorang CEO gitu ya, mereka punya paten terkait apa gitu? Setahu di sini semua paten sih, tapi kalau di Robasnya itu dia menggunakan wait. Nah, patennya ini adalah semua paten yang applied. Nah, yang T citation ini dia cuma dibagi dengan the same teknologi yang di-applied dari paten itu gitu. Jadi untuk pengujiannya itu dia cuma dijelasin semua paten aja sih di pengujian yang utama ini. Oh iya. Oke. Sip. Yang lain mungkin? Oh itu independennya ada ini juga, ada Tobin stock return ya? Ya tetap ekonomi sih. Tadi aku kelewat belum melihat itu. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi mungkin? Atau mau ada memberikan masukan? Terus kira-kira kalau menurut kamu dari paper ini yang bisa kita coba untuk pakai di part mananya ya? Kayaknya kalau misalkan yang pilot CEO tadi mungkin agak susah ya melihat kondisi negara kita. Iya benar sih Mbak. Kayaknya Sebenarnya aku mungkin agak agak ragu. jarang, Aku ya agak, sepertinya. Maksudnya masa orang nganggur gitu terus dia iseng untuk jadi pilot gitu kan? Sepertinya agak susah gitu. mungkin bisa Dari patennya ya. dieksplor ini ya patennya menurutku ya kayaknya ada kok Betul. Direktorat Jenderal apa gitu tentang yang ngurus tentang perpatenan ini ada kok setahu Ya, itu betul. bisa dieksplor. Oke. Ya, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Halo. Ya. Oke. Adip mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Dip? Mungkin belum ada sih Mbak. Belum ada ya. Oke, karena sudah nggak ada pertanyaan ya. Ya, benar sih setuju sama Adip. Kayaknya mungkin yang bisa kita pakai nantinya yang di part yang patennya itu. Kalau yang pilot CEO aku agak pesimis terkait dengan datanya. Kemungkinan akan sangat susah untuk dicari. Ya, citation, T citation.
citation per patent applied for during. Oh, dia cuman sebenarnya datanya sama ya, cuman kayak di kelompok-kelompokan lagi gitu ya, pengukuran di bawahnya itu. Iya, benar. Oke. Oke, kalau gitu makasih buat Adib atas presentasinya. Sangat keren sekali siang hari ini. Terus juga terima kasih buat teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih semuanya untuk sesi presentasi Top Tips Jurnal pada siang hari ini. Aku akhiri dulu. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.